Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengerti tentang dirinya, maka dia akan mengerti tentang Allah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang kami hormati guru kita Pak Ustadz Dodo Masyuri, yang kami hormati guru kita Pak Ustadz Khotib, dan penguasa wilayah RT 06 Bapak Rosa, yang kami hormati Sohibul Bait, juga Sohibul Musibah Bapak Haji Sutomo. Ini banyak tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada sesepuh Haji Sarkawi, terus ada ini Pak Ustadz Teguh dan lain sebagainya. Ini ada Pak Ustadz Yusuf. Mudah-mudahan Pak Ustadz Yusuf ini terus kuat dan sehat, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah guru kita juga. Karena beliau sakit, maka mari kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sembuh. Karena kesembuhan itu hanya kepada Allah yang dapat menyembuhkan. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, insya Allah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam majelis tahlil yang terhormat ini, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan sohibul fadilah wal barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaatnya selalu bersama kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada Sohibul Musibah Bapak Haji Sutomo, pada kesempatan ini mari sekali lagi kita membacakan mukjizatul Quran berupa surat Al-Fatihah yang khusus kita tujukan kepada Ibu Rasmunah binti Bapak Kasmin. Mudah-mudahan beliau malam ini sangat berbahagia karena kita kirim puding berupa tadi bacaan Quran, bacaan tahlil, bacaan kalimat thayyibah dan lain sebagainya, sehingga kita semua juga oleh Allah diberikan hidayah dan rahmat yang membacakannya. Khususan ila ruhi Ibu Rasmunah binti Bapak Kasmin. Ghafarallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul ini tidak akan rugi karena silaturahim. Kita bertemu aja sebagai sesama muslim. Silaturahim ini konten pahalanya sudah sangat banyak. Dibanyakkan rezeki, dimudahkan apabila kita ada masalah,
panjang umur. Ini bagian dari silaturahim. Silaturahim itu as-silah. As-silah itu interaksi pertemuan di antara orang muslim. Maka silaturahim ini bisa diteruskan menjadi silatul fikr. Jadi bagaimana interaksi ini dengan pikiran kita, bisa berupa halaqah, bisa berupa kita ngaji. Ngaji itu apa sih? Ngaji itu mencari aji, mencari harga diri kita kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada sesama saudara kita, muslim, muslimat, dan seluruh manusia yang ada di muka. Ini setelah silatul fikr, maka bisa kita tingkatkan menjadi silatul amal. Jadi apa yang kita bicarakan dalam halaqah silatul fikr ini bisa kita aplikasikan dalam silatul amal. Maka seterusnya ada silatul ukhuwah. Bagaimana kita membangun kebersamaan dan persaudaraan. Baru ada silatul ruh. Ruh kita nanti ini berkumpul tidak hanya sekarang. Kalau memang ada silatul ruh, insya Allah kita ini akan berkumpul di yaumil qiyamah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa nikmat? Apalagi ada hadis Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini apa? Bahasanya banyak berbeda-beda, tetapi intinya man salaka tariqan ilal ilmi, barang siapa berjalan karena ilmu, karena menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Salakallahu tariqan ilal jannah. Nikmat apa nikmat, Pak? Nikmat banget. Makanya orang kumpul-kumpul tahlil bilang itu bid'ah, itu tergantung kepada niat kita. Niat kita mari ngaji, niat kita menuntut ilmu, niat kita membaca Al-Quran agar supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat. Masya Allah, nikmat. Apalagi kita sedang mendoakan kepada orang yang meninggal. Iya, orang yang meninggal ini tentunya harus mempunyai sikap sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu. Itu sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasobiru, tetaplah engkau bersabar. Dan kuatlah engkau bersabar. Warobitu, kapan saja kamu harus tetap bersabar. Jadi bersabar itu sustainable, continue, terus datar sifatnya, tidak naik turun. Ya, ada orang yang ketika susah sabar, ketika senang hilang kesabarannya. Karena apa sih sabar itu? Kita mampu mengendalikan emosi kita. Kita ingin makan itu emosi, kita ingin kawin itu emosi, kita ingin jabatan itu emosi. Ya, mengendalikan emosi ini masya Allah. Ajrohum bi khairi hisab. Hanya sabar yang pahalanya tidak terbatas. Itu hanya sabar, Pak. Kita mampu berbuat sabar, maka Allah memberikan pahala tanpa batas. Kalau udah pahala tanpa batas itu gimana sih? Ajrohum bi ghairi hisab, itu orang yang sabar. Ini hebatnya. Makanya kata Rasulullah, man sobaro dhafaro, atau man sobaro dhafiro. Orang yang bersabar itu beruntung. Kalau kita ingin beruntung, ya bersabar. Bersabar dalam beribadah, bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam apa? Bergaul dengan suami, dengan istri, dengan suami, dengan anak. Itu perlu kesabaran, Pak. Karena apa? Kita akan diuji oleh Allah kepada daerah sekitar kita yang dekat. Kita punya istri, diuji oleh istri saya. Kita punya anak, diuji oleh anak saya. Kita punya rumah, diuji oleh rumah kita. Kita punya apa saja yang kita punya yang dekat, itu pasti diuji oleh Allah. Maka kita butuh kesabaran. Dan sabar itu bisa menjadi mukjizat. Sering kalau Idul Adha itu,
inni arafil manam. Ya bunayya inni arafil manam. Kata Ibrahim, hai anakku, sesungguhnya kami telah bermimpi. Anni abbakuka fanzur madza taro. Sesungguhnya saya telah menyembelihmu ya Ismail. Fanzur madza taro. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan ya Ismail ketika engkau akan saya sembelih? Apa kata Ismail di sini? Kehebatan sabar itu muncul mukjizat. Ya abadi, wahai bapakku, abuyaku. If'al, kerjakan, sembelihlah saya. If'al, matuk maru sajati juni, insya Allah minas sobirin. Nah itu. If'al, kerjakan, sembelih saya. Ya Ibrahim, kata Ismail. Kalau itu memang perintah Allah, insya Allah saya akan mampu bersikap sabar. Itu hebatnya sabar. Dan itu berulang-ulang kita dengarkan ketika Idul Adha. Nah ini demokratisasi di sini. Bagaimana mau nyembelih anaknya aja masih dibicarakan. Coba bayangin. Nyembelih anak itu mau Fanzur madza taro. Apa yang kamu pikirkan Ismail ketika engkau akan saya sembelih? Coba. Nah ini kembali kepada kita. Sudahkah kita sering berdialog dengan anak-anak kita? Dengan sekitar kita? Dialog. Artinya dialog ini pekerjaan yang resmi. Tidak hanya sekedar ngobrol, tapi dialog. Nah, ini juga kesabaran yang akhirnya apa? Ismail oleh Allah digantikan domba. Ini mukjizatnya kesabaran. Makanya orang yang menjadi sahibul musibah yang pertama harus sabar. Sabar dalam menghadapi kematian. Ini harus kita persiapkan, Mbak. Mati itu bukan kita tunggu. Biarin aja, nanti itu juga mati. Nah, ini nggak boleh nih. Harus kita persiapkan. Ada ini tokoh besar, ulama besar kita As-Suyuti. Itu ingin mati, ingin meninggal husnul khotimah, dia selalu puasa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila waktuku habis dalam kematian, cabutlah nyawaku, panggillah aku dengan husnul khotimah. Karena itu salah satu pintu daripada kematian yang sangat menggembirakan. Dan ingat, itu setiap Jumat juga kita selalu diingatkan. Dan ini tidak membedakan mazhab. Maupun Syi'i, maupun Ahlus Sunnah, Sunni, maupun Khawarij, maupun Wahabi. Itu mesti ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan sekali-sekali kita mati tidak dalam keadaan Islam. Nah, makanya harus kita jaga, kita persiapkan betul. Kadang-kadang orang ngelamun, tahu-tahu udah gak percaya kepada Allah. Sering gitu. Sering, Pak. Orang ini suruh ibadah, suruh sholat, suruh zakat, suruh ini kok berat banget. Bagaimana orang yang tidak pernah sholat, tiba kok kaya-kaya, terbang ke sana kemari, makan mie aja ke Turki, ya kan? Nanti beli sate di Singapura, kan gitu. Ini kok nikmat banget mereka. Apa benar ada kematian? Kadang-kadang kita melamun begitu. Ini bahaya, Pak. Gak tahu-tahu malaikat Israel datang, kita dicabut. Masya Allah, sebenarnya kita tidak mati dalam keadaan Islam. Makanya setiap saat, setiap apa, mau tidur, mau apa, cobalah kita baca zikir, baca kalimat thayyibah, kalimat tahlil. Tidak harus kita bertahlil. Oleh
karena itu mari termasuk saya selalu menjaga agar supaya kita jangan mati tidak jadi orang Islam, tapi mati dalam keadaan Islam. Ini selalu diingatkan di sholat Jumat, Pak. Maka tiap Jumat kita diingatkan mati. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Itu sudah biasa. Ittaqullah. Ya Pak ya, saya kira sudah nanti kepanjangan. Nanti kapan-kapan aja kita bikin pengajian khusus, ngaji apa. Ya, dan marilah benar-benar kita menjaga mati itu dengan apa Pak? Dengan ghorizah. Nah ini belum lagi. Ghorizah. Ghorizah itu apa? Ada yang tahu tentang ghorizah? Menjaga mati itu dengan ghorizah. Ghorizah itu sejauh mana keterikatan kita sebagai manusia pada Allah. Maka kita ukur, ini ada parameternya. Sejauh mana keterikatan diri kita kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengerti tentang dirinya, maka dia akan mengerti tentang Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.